Salah satu ujung dari konflik yang kita hindari adalah mudah ucap kata pisah. Jangan memudah ucap ini, karena setan sangat berkepentingan di sini. Salah satu yang harus kita pahami bahwa hakikat perceraian itu banyak yang merasa meremehkannya dan mengatakan kan dia boleh. Padahal Ibnu Taimiyah punya fatwa yang merujuk kepada dalil yang sahih bahwa yang namanya cerai itu hukum dasarnya haram. Al aslu fi tolak al hazru wa inna ma ubiha minhu qadrul hajah. Ya, hukum dasar cerai itu terlarang. Ya, kalaulah dibolehkan sesuai hajah. Hajah atau kebutuhan ini terkait dengan maqasid syariah yang isu hifzuddin, hifzun nafs, hifzul akal, hifzul mal, ya hifzun nasl. Jadi 5 hal itu yang kita pertimbangkan. Kenapa kita menggugat cerai juga bukan karena Allah dianya kentutnya bau, dia pelit, hal-hal seperti ini aja. Sehingga kadang-kadang yang habisnya dianya suka marah-marah, ya dianya jarang senyum, gak bisa masak. Semua ini membuat kita meremehkan ikatan pernikahan. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan hukum dasarnya haram, supaya kita jangan main-main ya, seolah-olah bahwa gampang banget ngucapin cerai, terutama bagi seorang laki-laki, karena jatuhnya talak itu dari kalimat lisan laki-laki. Kalau perempuan gak ngaruh, makanya perempuan kalaupun ngucap cerai gak akan merubah pernikahan, ya kecuali dia menggugat. Tapi kalau perempuan ceraikan aku, maaf ya, kata Imam Syafi'i, sekiranya wanita punya hak menceraikan suaminya, niscaya dia akan menceraikan suaminya 70 kali dalam sehari gitu. Kalau dia punya hak untuk mentalak suami gitu. Untungnya laki-laki lah memegang ikatan ini, sehingga laki-laki ya diharapkan bisa menjaga supaya hal ini jangan sampai terjadi. Pertanyaannya, mengapa Ibnu Taimiyah menyebut sebagai hukum dari perceraian itu haram? Karena ada dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan dijadikan oleh Ibnu Taimiyah sebagai penguat betapa jangan main-main urusan cerai, yaitu di mana Rasulullah menyebutkan sebuah riwayat yang memberitahu betapa cerai itu sesuatu yang sejatinya ya prestasi terbesar iblis. Ya, sebagai pimpinan setan, iblis ini punya kepentingan merusak manusia, di mana manusia itu dirusak lewat institusi namanya keluarga. Rasulullah bersabda, "Inna iblis sayadhu arsyau 'alal ma." Sesungguhnya iblis memiliki singgasana di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu, dia mengutus anak buahnya dari atas singgasana itu untuk menggoda manusia. Fatnahu minhu manzilatan a'zumuhum fitnah. Kemudian dia memanggil anak buahnya ini yang paling berada dekatnya, yang paling bagus kerjaannya, alias paling besar fitnahnya, mengurusak manusia. Ya, yaji'u ahaduhum fayaqul, datang di antara masing-masing anak buahnya melaporkan apa yang dilakukannya. Fa'altu kadza wa kadza, saya sudah melakukan amalan ini dan ini. Jadi ini laporan dari setan kepada iblis, saya sudah membuat manusia berzina, berjudi, minum-minuman keras gitu katanya. Apa kata iblis? Fayaqul ma sunata syai'an. Yang kamu lakukan itu kecil, terlalu mainstream istilah kita, biasa, nggak ada yang istimewa, semua setan dong lakukan itu, katanya begitu. Tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul, ya, kemudian datang yang lainnya, ya, berkata kepada iblis, ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa baina imraatih. Ya, saya tidak tinggalkan seseorang, saya pepet terus seseorang, saya tidak melepas dia walau sejenak sampai dia bercerai dengan pasangannya, sampai dia menceraikan istrinya atau suaminya. Rasulullah bersabda, qal ya fayutnihi minhu. Kemudian iblis memanggil setan tadi duduk di sampingnya sebagai bentuk penghormatan. Wa yaqul, dan berkata kepada setan tadi, ni'ma anta, sungguh kamu pasukanku yang paling hebat, sungguh kamu pasukanku yang paling dahsyat. Inilah yang dijadikan dalil kenapa karena cerai itu sesuatu yang sejatinya amat sangat disukai oleh iblis. Jadi sejatinya ketika kita memandang konflik itu, jangan langsung kepada solusi akhir. Gak suka cerai gitu, bahwa cerai dibukakan untuk menjadi jalan keluar yang disebut dururiyah atau darurat. Yang namanya darurat itu jangan sembarangan kita pakai, karena darurat itu kata para ulama bukan sekedar boleh dan tak boleh karena namanya darurat kan, tapi menunjukkan yang namanya kekuatan kita. Sebab orangnya lemah gampang banget mengucapkan kata darurat. Orang lemah itu ya, mohon maaf ya, kita lagi terdampar di hutan kelaparan, aduh lapar nih, aduh gitu, begitu ngeliat babi lewat main tusuk aja. Ya padahal kalau dia jalan 3 langkah ke belakang dibuka warung Indomie 24 jam. Ini karena dia malas aja.
Dia nggak mau cari usaha, ya dia berpikir ya habis babinya lewat, mau ngapain lagi daripada saya mati, lu nggak usaha. Sebagian istri atau suami ketika menghadapi masalah rumah tangga, habis ya gimana darurat banget Ustadz nih. Soalnya istri saya begini, suami saya begini. Daripada nanti saya diapa-apain, iya, tapi kita nggak menyelesaikan akarnya. Inilah yang harus kita pahami. Kenapa rumah tangga itu harus diselesaikan dulu akar permasalahannya.